Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Kembali lagi bersama saya, Kafka Mutiakari dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, semester 4, kelas A. Dalam era digital saat ini, masyarakat semakin aktif dalam berinteraksi di dunia maya melalui berbagai platform seperti media sosial, forum online, dan blog. Bagi peneliti sosial, interaksi ini menjadi sumber data yang sangat kaya dan dapat digunakan untuk memahami pola komunikasi, perilaku, serta dinamika suatu komunitas. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai teknik analisis data metode etnografi, termasuk konsep dasar, langkah-langkah analisis data, teknik yang digunakan, serta contoh penerapannya di dalam penelitian. Namun sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu metode etnografi? Etnografi berasal dari gabungan kata internet dan etnografi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada tahun 1998 sebagai metode penelitian yang digunakan untuk memahami perilaku sosial dalam komunitas daring. Namun, ia memulai konsep tersebut pada tahun 1995 untuk menganalisis diskusi penggemar daring tentang waralaba Star Trek. Jadi, etnografi adalah metode penelitian antropologi melalui internet yang menggunakan informasi yang tersedia secara publik. Etnografi dapat membantu memahami perilaku pengunjung, perubahan sosial, dan interaksi sosial. Etnografi sering digunakan untuk meneliti tren digital dalam pemasaran dan perilaku konsumen, kemudian menganalisis budaya digital dan komunitas virtual, dan mempelajari aktivisme online dan gerakan sosial digital. Etnografi merupakan metodologi penelitian yang penting di era digital saat ini. Metodologi ini membantu peneliti memahami bagaimana struktur sosial, hierarki, dan norma terbentuk, diperkuat, dan ditentang di ruang daring. Berikut adalah alasan lain mengapa etnografi penting dalam penelitian. Yang pertama, memahami komunitas daring. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku, sikap, dan pengalaman komunitas daring, serta dinamika budaya dan sosial yang membentuk komunitas ini. Kemudian akses ke kumpulan data besar. Komunitas daring mengumpulkan banyak data melalui kiriman media sosial, diskusi forum, kiriman blog, dan banyak lagi. Etnografi menyediakan alat bagi para peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data ini, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang komunitas. Yang kedua, fleksibilitas. Etnografi dapat disesuaikan dengan berbagai pertanyaan dan konteks penelitian, termasuk hipotesis, untuk membantu peneliti menyesuaikan pendekatan mereka bila diperlukan. Yang ketiga, hemat biaya. Etnografi tidak memerlukan peralatan mahal atau peralatan khusus. Peneliti dapat melakukannya dari jarak jauh dan mengumpulkan serta menganalisis data menggunakan perangkat lunak dan alat yang tersedia. Kemudian berikutnya ada ketetapan waktu. Komunitas daring terus berkembang dan etnografi memungkinkan peneliti untuk mengikuti perubahan ini dan mengidentifikasi tren dan masalah yang muncul. Seiring dengan terus berkembangnya internet dan mengubah kehidupan kita, etnografi kemungkinan akan menjadi alat yang semakin penting bagi para peneliti yang berusaha memahami lanskap budaya dan perilaku daring yang tidak konstan. Merek, bisnis, dan pemasaran semakin mengenalkan metode penelitian ini untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan dan
preferensi konsumen, serta menginformasikan strategi pemasaran. Berikut ini beberapa cara merek, bisnis, dan pemasaran menggunakan etnografi. Yang pertama, memahami perilaku konsumen dengan membaca percakapan daring tentang produk atau layanan mereka. Hasilnya, informasi ini memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan keinginan konsumen yang menjadi dasar pengembangan produk dan strategi pemasaran. Berikutnya ada merek menggunakan etnografi untuk mengidentifikasi orang-orang berpengaruh dan pimpinan opini utama dalam komunitas daring untuk membantu merek terlibat dengan anggota berpengaruh dari audiens target mereka. Kemudian, bisnis dapat memantau reputasi mereka dengan menganalisis laporan daring tentang merek mereka. Strategi ini dapat membantu saat menanggapi umpan balik negatif dan mengidentifikasi area di mana merek berkinerja baik. Kemudian pemasar dapat membuat strategi pemasaran yang dapat melalui wawasan tentang preferensi konsumen. Strategi pemasaran yang lebih baik dapat membantu pemasar mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih efektif untuk audiens target mereka. Dengan memanfaatkan wawasan yang disediakan oleh etnografi, merek, bisnis, dan pemasar dapat memahami target audiens mereka dengan mengembangkan strategi yang akan memungkinkan mereka terhubung dengan konsumen dengan cara yang berdampak. Metode etnografi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, menggunakan data digital. Data dikumpulkan dari media sosial, blog, forum, diskusi, dan komunitas online. Bersifat observasional dan partisipasi, yaitu peneliti dapat mengamati atau berinteraksi langsung dengan anggota komunitas. Yang ketiga, analisis kontekstual, yaitu fokus pada makna sosial dari percakapan dan interaksi digital. Yang keempat, menekankan etika penelitian, yaitu mengutamakan privasi dan persetujuan dari partisipasi komunitas online. Untuk melakukan penelitian etnografi yang efektif, ada beberapa langkah utama yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan komunitas daring yang relevan, yaitu peneliti harus menentukan komunitas online yang sesuai dengan topik penelitian. Contoh, jika ingin meneliti tren gaya hidup sehat, maka bisa mengamati grup Facebook tentang pola makan sehat atau diskusi di Reddit tentang kebugaran. Kriteria pemilihan komunitas juga meliputi jumlah anggota yang cukup besar, tingkat interaksi yang tinggi, kemudian relevansi dengan tujuan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Data dapat berupa teks, gambar, video, atau interaksi antar anggota komunitas. Teknik pengumpulan data yaitu observasi pasif, yaitu hanya mengamati dan mencatat interaksi tanpa ikut serta, dan observasi aktif, yaitu berpartisipasi dalam diskusi dan berinteraksi dengan anggota komunitas. Data juga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota komunitas online. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pembersihan dan kategorisasi data. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah memilih informasi yang relevan. Pembuatan kode kategori untuk mengelompokkan data berdasarkan tema dan kemudian contoh kategorinya yaitu seperti emosi pengguna, yaitu ada positif, negatif, atau netral. Kemudian topik utama diskusi, yaitu ada produk, layanan, dan pengalaman pribadi. Dan yang keempat, teknik analisis data etnografi.
Di sini ada beberapa teknik utama dalam analisis data etnografi. Yang pertama, analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola atau tema utama dalam tema. Misalnya dalam penelitian tentang tren minum kopi, kita bisa menemukan tema seperti kesehatan dan manfaat kopi, kemudian kopi sebagai gaya hidup, kemudian preferensi terhadap kopi lokal vs kopi impor. Yang kedua, analisis wacana. Memeriksa bagaimana bahasa dan istilah digunakan dalam komunitas online. Contohnya, dalam komunitas pencinta kopi, istilah seperti single origin atau cold brew sering muncul. Kemudian yang ketiga, analisis jaringan sosial atau social network analysis, yaitu memetakan kehubungan antara kota komunitas, kemudian menentukan siapa yang paling berpengaruh dalam komunitas online. Dan yang keempat, analisis sentimen. Menggunakan perangkat lunak untuk menganalisis apakah suatu diskusi bersifat positif, negatif, atau netral. Kemudian berguna dalam riset pemasaran dan branding. Nah, itu teknik-teknik dalam pengumpulan data etnografi. Selanjutnya yang kelima, interpretasi dan penyimpulan. Setelah menemukan pola dalam data, peneliti membuat interpretasi tentang makna sosial dari interaksi yang terjadi. Dan kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis yang kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam bisnis dan pemasaran digital, kemudian pengembangan strategi komunikasi online, dan pemahaman lebih lanjut tentang perilaku sosial digital. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan dalam metode ini. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan yang pertama, akses ke data yang luas tanpa perlu survei atau wawancara langsung. Keunggulan kedua, memungkinkan analisis perilaku yang spontan dan otentik. Keunggulan yang ketiga, lebih hemat biaya dibandingkan metode penelitian tradisional. Kemudian kelemahannya. Kelemahan yang pertama, identitas pengguna online bisa anonim sehingga validitas data bisa dipertanyakan. Kelemahan yang kedua, tidak semua interaksi digital mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya. Kemudian kelemahan yang ketiga, etika penelitian menjadi tantangan utama dalam menggunakan data publik. Selanjutnya, contoh penerapan etnografi dalam penelitian. Contoh yang pertama, studi konsumsi fashion online, yaitu menganalisis ulasan pelanggan tentang tren pakaian di Instagram dan TikTok. Yang kedua, penelitian aktivisme sosial dan media sosial di media sosial, yaitu mengamati bagaimana gerakan sosial seperti Me Too atau Black Lives Matter berkembang. Yang ketiga, analisis tren kuliner digital. Memahami bagaimana influencer makanan mempengaruhi keputusan konsumen melalui YouTube dan Twitter. Nah, selanjutnya ada etika dalam penelitian etnografi. Yang pertama, transparansi, yaitu menjelaskan tujuan penelitian kepada komunitas yang diteliti. Yang kedua, persetujuan informasi. Jika berinteraksi langsung, pastikan mendapat izin dari partisipan. Dan yang ketiga, anonimitas, itu tidak mengungkap identitas individu tanpa izin. Selanjutnya, tanggung jawab akademik, yaitu menggunakan data dengan tujuan yang benar dan tidak dimanipulasi. Nah, metode etnografi adalah alat yang sangat berguna untuk memahami perilaku sosial dalam dunia digital. Dengan mengikuti langkah-langkah analisis data yang tepat, dengan penelitian metode ini dapat menemukan wawasan yang mendalam tentang interaksi online.
Nah, baik, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang telah menonton video kali ini, pembelajaran kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.